Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, di sini ada guru kita Bapak Ustadz Madinah dan juga ketua masjid Bapak Kohar. Juga ada tokoh kita Bapak Haji tadi Burhanuddin ya. Dan juga Bapak Haji, padahal sering ini Bapak Haji Muhammad Soleh, ada Muhammadnya ya Pak ya. Orang Lampung. Jadi itulah manusia, kadang-kadang masih pagi rekaman-rekaman yang ada ini belum muncul gitu. Kalau bahasa istilah orang naik kendaraan, pemanasan dulu. Ini baru gigi 1 gitu. Jadi kalau masih gigi 1 itu belum apa-apa gitu. Jadi kalau udah masuk gigi 2, gigi 3 udah mulai lancar gitu. Jadi Bapak Haji Burhanuddin dan juga Bapak Haji Muhammad Soleh dan tokoh masyarakat di sini banyak sekali nih. Serta yang enggak kalah pentingnya adalah ummahat, para ibu-ibu muslimat yang mudah-mudahan juga di sini banyak remaja juga di sini nih. Remajanya ya, remaja. Ini remaja semua ini. Iya, remaku ya, remaja kolot. Yang semuanya mudah-mudahan pagi hari ini kita menjalankan sholat subuh berjamaah, dan disebutkan dalam ayat Al-Quran, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh kita disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat dan menjadikan wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan husnul khotimah, nikmat kehidupan, dan dengan itulah maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi tidur kita dianggap sebagai seperti orang yang mati, dan kepada Allah lah kita nanti akan kembali. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan bahwa pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang masalah yatim. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyebutkan kata-kata al-yatim.
Di mana dalam ayat lain di surat Ad-Duha Allah SWT menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini di surat apa ini? Ad-Duha. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi di dalam surat Ad-Duha ini kata-kata yatim itu diulang. Yang pertama dengan menyebut alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau hai Muhammad yatiman, menjadi yatim, fa'awa, kemudian Allah menjaganya. Ayat ini sebetulnya awalnya ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menyebut tentang kata-kata yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan begitu kata Allah SWT. Bahkan la tukrimunal yatim. Kalian tidak mau memuliakan yatim, anak yatim. Kata-kata yatim itu ya tentunya anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kalian juga tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jamaah sekalian, sebetulnya kata-kata yatim di dalam ayat Al-Quran itu begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Namun kita ambil dua ayat saja atau dua surat saja. Yang pertama di Ad-Duha dan juga yang kedua adalah di Wal Fajr, potongan ayat dari surat Al-Fajr. Wad-Duha, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bersumpah kalimat duha. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Wadduha, demi waktu duha. Duha salah satu nama waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu untuk menunjuki bahwa waktu duha itu sangat penting. Waktu duha itu apa? Sangat penting. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu seperti wal fajr, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, dan juga di dalam ayat ini wadduha, demi waktu duha. Itu menunjuki bahwa waktu duha itu sangat penting. Waktu di mana awal kehidupan pagi-pagi manusia untuk mencari kehidupan di waktu duha. Kita masuk kepada ayat yang selanjutnya. Dengan potongan ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa. Sebetulnya kalau saya jelaskan satu persatu ayat ini panjang, tapi yang kita ambil ini dari ayat ini adalah kata-kata yatiman.
Nah, di dalam ayat ini, di surat ini, Allah menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatkan engkau, hai Muhammad, yatim, menjadi yatim, fa'awa. Kemudian Allah jaga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan alam yajidka yatiman fa'awaka. Bukankah Allah menjadikan engkau yatim fa'awaka? Ada kanya di belakang. Lalu Allah menjaga engkau. Tapi secara umum fa'awa, lalu dia menjaganya. Begitu juga dalam apa? Ayat selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia juga mendapatkan engkau, hai Muhammad, ailan. Ail itu apa? Miskin, fakir. Fa'aghna, lalu Allah kayakan. Tidak fa'aghnaka. Tidak menyebut domir. Domir itu apa? Kata ganti di belakang dengan kata-kata antaka. Nah, di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa kalau dilihat dari akhir ayat, itu semuanya adalah alif. Wadduha, alif, walaupun bentuknya ya, tapi disebut apa? Alif. Wallaili idza saja, alif. Untuk mengimbangi tentang apa? Ayat tersebut yang bahwa di belakang itu apa? Alif. Ini menyebutkan apa? Oleh para ulama tafsir. Kemudian yang kedua, munasabatnya adalah secara maknawi untuk menjelaskan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah jadikan engkau, hei Muhammad, yatiman, yatim fa'awa. Lalu Allah jaga. Nah, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pada saat yatim. Siapapun mereka, kalau yatim itu sabar, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Makanya disebutkan awahullahu wahda au awahu wa awa ummatahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yatim, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak yatim dari umatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Menjaga anak yatim dari umatnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala matikan orang tuanya, bapaknya, maka yang disebut yatim itu kata para ulama adalah man la abalahu, orang yang tidak punya bapak. Wa huwa sabiyun, sementara dia masih kecil. Wala mukallafun, dia belum apa? Mukallaf. Jadi kalau sudah gede, maka hilanglah keyatimannya. Jadi kalau kita nih udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, kita hilang. Saya juga sebetulnya saya anak yatim piatu. Kenapa? Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada. Tapi kalau kita kena udah besar, udah dewasa, udah mukallaf dalam bahasa kita, maka hilanglah keyatiman kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau lahir sudah menjadi yatim. Kenapa? Karena bapaknya meninggal pada saat beliau masih di dalam kandungan. Jadi beliau tidak pernah melihat bapaknya. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga yatim. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mazhabnya banyak dipakai di Indonesia, ya. Yang namanya siapa? Ya, Imam Syafi'i namanya siapa? Saya lupa. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang kenal namanya cuma apa? Imam Syafi'i. Padahal namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Itu yatim. Tapi beliau bisa menjadi orang yang penting dalam dunia Islam. Menjadi tokoh madzhabul arba'ah. Tokoh mazhab yang 4. Salah satunya apa? Al-Imam Syafi'i. Yang dikenal dengan, jadi mazhab yang 4 ini yang dikenal apa? Mazhab ulama fikih, Imam Malik bin Anas,
kemudian juga termasuk Al-Imam Abu Hanifah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga Al-Imam Syafi'i rahimahumullah. Ya. Ini disebut dengan Al-Madzahibul Arba'ah min Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi 4 ini, Pak. Kenapa? Karena banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Ya. Tapi sudah hilang seperti mazhab Al-Ja'fari. Al-Ja'fari itu sebetulnya mereka ingin mazhab Ja'fari itu mazhab Syiah. Dia ingin masuk ke dalam mazhab yang 4. Padahal apa kata ulama, dia tidak termasuk. Ya. Tapi yang lain ada yang seperti mazhab Daud Az-Zahiri. Ya. Lalu apa? Mazhab yang lainnya lagi tentang apa? Masalah fikih. Tapi yang bertahan ini 4. Yang bertahan 4. Kenapa? Karena mereka banyak pengikutnya. Dan pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Indonesia itu apa? Banyak. Jamaah sekalian, nah di sini kita melihat alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah menjadikan engkau yatim fa'awa? Allah jadikan engkau yatim, maka Allah jaga engkau. Dan juga jaga yatim dari umat engkau. Makanya tidak pakai fa'awaka gitu. Untuk menunjuki bahwa ayat ini menjelaskan tentang umum siapa saja mereka yang yatim yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Jamaah sekalian, kemudian ayat ini mengulang lagi kata-kata yatim dengan kalimat fa ammal yatima fala takhar. Adapun terhadap anak yatim fala takhar, maka jangan engkau gagahi dia. Takhar. Takhar itu kalau bahasa kita apa ya? Kalau gagahi diapain sih? Gagah itu. Kalau bahasa kita gagah, kalau gagah lain lagi nih. Gagah itu kita bentak-bentak ya. Anak yatim itu apa? Kita marahin. Anak yatim itu kita acuhkan. Anak yatim itu kita macam-macam lah gitu. Enggak diperhatikan. Itu namanya apa? Takhar. Ya. Menggagahi dia. Ya. Maka kata Allah SWT, fa'amal yatima fala takhar. Adapun anak yatim maka janganlah engkau gagahi. Bahkan jagalah dia. Ya. Jangan marahi dia. Dan berilah kehidupan kepadanya. Berilah apa? Kehidupan kepada anak yatim. Jamaah sekalian, kemudian dalam ayat lain yang kita baca tadi, kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan begitu kata Allah SWT. La tukrimunal yatim. Kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak mau memberikan hak makanan, memberikan makan kepada orang miskin. Dari sini jamaah sekalian, al-yatim al-ikram. Artinya apa? Kalau tadi kita dilarang untuk menggagahi anak yatim, mengacuhkan dia, di sini kita diperintahkan untuk memuliakan. Memuliakan anak yatim. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kehidupannya. Dengan cara apa? Memenuhi kehidupannya. Kalau dia tidak punya pendidikan, maka didik. Kalau dia tidak mampu untuk memberikan makan, maka berikan makan. Dan lain sebagainya. Makanya saya sering katakan kepada beberapa masjid, ya, ketika berkumpul itu, maka di antara masjid-masjid ini, hendaknya setiap masjid ini punya yang namanya dana taktis untuk anak-anak yatim. Karena orang yang mengurus anak yatim itu Allah berikan keberkahan hartanya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Kata Rasulullah, saya wa kafilul yatim. Saya dan orang yang menjamin kafalah. Kafalah itu apa? Menjamin. Saya dan orang yang menjamin anak yatim fil jannah, nanti berada di surga. Hakadha, seperti dua jari ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Rasulullah berisyarat dengan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk.
As-sababah wal wusta. As-sababah itu jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Kenapa disebut jari telunjuk dengan kata-kata as-sababah? As-sababah itu dari kata-kata sabba yasubbu, mencaci. Biasanya orang kalau bersumpah di zaman dulu ya, itu kalau nyumpah itu dia tunjuk-tunjuk pakai jari tengahnya. Lah sana begini, makanya disebut as-sababah. Ini dalam bahasa Arab ya. Dari sini jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Dan ini hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Saya dan orang-orang yang menjamin anak yatim di surga hakadha, seperti ini. Kemudian Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan lagi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa jari tengah dan jari telunjuk itu kan nggak bisa dipisahkan. Bisa nggak dipisahkan? Silakan aja bisa ini jari tengah dengan jari telunjuk, nggak bisa. Artinya nanti di surga betul-betul Rasulullah dengan apa? Orang yang menjamin anak yatim itu bergandengan, yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena jari tengah dengan jari telunjuk nggak bisa dipisahin. Saya mau misahinnya jari telunjuk jangan di sini, agak di pinggir, nggak bakal bisa. Ini menjelaskan kedekatan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang menjamin anak yatim, dan itu kedekatannya tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang ngomong Rasulullah SAW. Artinya apa? Orang yang punya perhatian khusus kepada anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupannya, bukan hanya sekedar nanti di akhirat, di dunia juga. Allah Subhanahu wa taala akan jamin. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini dan ayat ini, maka perlu kita memiliki sekarang ini tanggung jawab terhadap anak yatim. Baik anak yatim yang di kanan kiri kita atau agak berjauhan, paling tidak ada dana taktis untuk anak yatim di setiap masjid. Kalau dia umpamanya nggak punya ongkos untuk mau pesantren, berikan bantuan. Kalau dia nggak bisa punya ongkos, ingin pendidikan di luar agar dia bisa menjadi seorang ulama, berikan. Kenapa? Karena kalau dia menjadi orang besar, nih anak yatim nih, kalau dia menjadi orang besar, dia akan punya tanggung jawab terhadap Islam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia seperti itu dari umat Islam. Jadi dia seperti itu dari umat Islam, sehingga dia punya tanggung jawab, punya loyalitas terhadap Islam dan umat Islam. Dan mereka luar biasa sebetulnya. Kalau kita lihat berapa banyak tokoh-tokoh ulama kita itu diawali dari keyatiman mereka. Rasulullah SAW Allah jamin. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Allah alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau hai Muhammad menjadi yatim fa'awa? Allah jaga. Walaupun bapaknya meninggal, dijaga. Ibunya meninggal, dijaga. Ibunya meninggal dijaga Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya, meninggal, pamannya. Dan terus sampai besar. Menjadi orang besar dunia. Rasulullah SAW. Al-Imam Syafi'i juga begitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau orang yang cerdas disebutkan dalam hadis. Umur 5 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. 5 tahun. Udah hafal Quran. Ada gak di sini yang sudah hafal Quran 5 tahun? 10 tahun sudah hafal kitab hadis Al-Muwatta' lil Imam Malik. Kitab hadisnya segini tebalnya. Saya punya ya, namanya apa? Al-Muwatta'. Kenapa? Karena gurunya namanya Al-Muwatta'. Gurunya itu Imam Malik.
Imam Malik itu menulis kitab namanya Al-Muwatta lil Imam Malik. Itu sudah hadis hafal satu kitab. Hafal dari apa? Redaksi kalimat-kalimat hadisnya. Itu baru 10 tahun. Sehingga beliau menjadi ulama besar. Apa kata beliau? Beliau walaupun sudah hafal Al-Quran 5 tahun dan 10 tahun sudah menghafal hadis kitab Muwatta, tapi beliau masih mengeluh kepada gurunya yang namanya Al-Imam Waki'. Kata beliau, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini keluhannya Imam Syafi'i kepada gurunya yang namanya Al-Imam Waki'. Dengan keluhan melalui syair beliau. Apa kata beliau? Syakautu ila Waki'. Aku mengeluh, ngadu sambil mengeluh kalau bahasa kita. Kalau bahasa sekarang itu curhat. Mengeluh, mengadu sambil mengeluh. Syakautu ila Waki' kepada guruku yang namanya apa? Waki', Al-Imam Waki'. Jadi imamnya apa? Imam Syafi'i itu gurunya banyak. Salah satunya Imam Malik. Salah satunya lagi apa? Al-Imam Waki'. Apa yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i? Su'a hifdzi. Hafalanku jelek. Bayangkan. Padahal 5 tahun sudah hafal Quran. 10 tahun sudah hafal kitab hadis Muwatta. Tapi masih ngeluh kepada gurunya bahwa hafalannya apa? Jelek. Kita pernah ngeluh gak? Perasaan sampai detik ini saya gak pernah ada yang ketemu tuh orang, Ustaz, susah banget saya ngapal Quran. Berarti dalam hati saya, oh berarti udah banyak yang pada hafal Quran nih. Gitu. Gak ada ngeluh kan gitu. Nah Imam Syafi'i yang sudah hafal Quran 5 tahun dan 10 tahun sudah hafal kitab hadis Muwatta, ngeluh, ngadu kepada gurunya. Apa yang dikeluhkan? Suahibzi. Hafalanku kok buruk, gampang apa? Copotnya hafalannya gitu. Gampang hilang. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku memberikan petunjuk padaku agar aku meninggalkan maksiat. Jadi agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena hafalan Qur'annya apa? Hafalan hadisnya apa? Jelek. Banyak yang apa? Yang tidak diingat, suka lupa. Maka guruku memberikan petunjuk agar tinggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi fa innal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Ingat, ilmu nurun. Bukan nurunin. Tapi nurun. Kalau nurunin enak ilmu. Bapaknya orang alim, anaknya apa? Alim. Kenapa? Fa innal ilma nurunin. Tapi fa innal ilma nurun. Cahaya. Ya. Jadi artinya di sini ilmu itu harus innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu harus dipelajarin. Walaupun bapaknya seorang ulama, seorang tokoh agama, kalau dia gak belajar tentang ilmu gak jadi juga. Kenapa? Innamal ilmu bitta'allum. Karena sesungguhnya ilmu itu harus dipelajari. Belajar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, belajar. Terutama ilmu-ilmu syariah, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Nah, Al-Imam Syafi'i, kenapa dia? Dia pernah satu waktu ketika dia menghafal Al-Quran, lupa. Ternyata ketika dia ingat, oh dia pernah melihat, ya, disebutkan dalam riwayat, betis wanita dari belakang. Padahal itu betis itu bukan melihat melotot gitu. Kelihatan karena tersingkap oleh angin. Tersingkap oleh angin, itu aja itu. Bukan apa? Bukan semata-mata ngelihat begitu aja. Bukan semata-mata diusahakan ngelihat gimana. Enggak, tersingkap oleh angin. Ternyata apa? Sampai seperti itu bisa menghilangkan hafalan Al-Quran. Jamaah sekalian, jadi Al-Imam Syafi'i itu yatim. Dan beliau menjadi min ulama, termasuk bagian dari ulama-ulama besar dunia yang sampai detik ini
tulisannya dibaca oleh umat Islam. Seperti lil Imam Syafi'i. Dan beliau juga peletak pertama ilmu yang namanya ilmu usul fikih, kaidah usul fikih. Jadi ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu belajar tentang kaidah usul fikih, dasar-dasar fikih, di mana dengan dasar tersebut terkuncilah ilmu-ilmu yang lain. Dibuka dulu dari ilmu apa tersebut, akan muncul kesimpulan dari ilmu tersebut. Itu namanya apa? Ilmu usul fikih. Kita pernah belajar gak ilmu usul fikih ini? Yang dikenakan al-qawaid al-fiqhiyah. Jamaah sekalian, jadi Imam Syafi'i itu mengeluh kepada gurunya, fa innal ilm gurunya bahwa su'ahibzi, bahwa hafalan itu jelek. Ternyata gurunya memberikan petunjuk agar meninggalkan maksiat. Nah, boleh jadi banyaknya hafalan kita yang copot di kepala kita, hafalan kita yang banyak yang hilang, itu banyaknya maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya Allah. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya pantas kalau ulama-ulama kita dulu, mereka banyak yang menghafal jutaan hadis. Itu saya baca Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafalannya sih nggak banyak-banyak. Cuman 1 juta hadis. Disebutkan Imam Ahmad itu yuhafizu alfi hadisin. Beliau menghafal 1 juta hadis. Dan itu bukan hadisnya yang pendek-pendek, yang panjang juga. Kita kan cuman yang pendek-pendek aja kan. Ini yang panjang sampai berlembar-lembar. Dan bukan hanya matan hadisnya, tapi sanad-sanadnya dari mulai beliau sampai kepada Rasulullah, dari an. Itu kalau kita belajar silsilatus sanad, ya, itu dari Rasulullah nanti menyampaikan kepada para sahabat seperti Abu Hurairah, nanti ada lagi yang menyampaikan terus sampai kepada Imam Ahmad atau perawi yang terakhir. Itu dihafal dari mananya. Dan tahu. Ya. Dan tahu. Jadi 1 juta hadis. Ada lagi Ibnu Hajar al-Asqalani umpamanya. Kita melihat beliau menghafal hadis sampai 100.000 hadis. Makanya dikenal dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani yang menulis syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani yang menghafal 100.000 hadis. Jadi orang-orang yang menghafal hadis 100.000 hadis itu Al-Hafiz. Kalau sekarang itu Al-Hafiz itu apa? Penghafal apa? Al-Quran ya. Kalau itu apa? Penghafal hadis. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Itu gelar. Itu apa? Itu gelar. Ada Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam. Itu apa? Gelar-gelar para ulama. Kira-kira kita berapa hadis yang sudah kita hafal nih? Ada gak 40 hadis nih? Yang dikenal dengan hadis arba'in. Atau ya lu satu aja deh, innamal a'malu binniyat aja deh. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana niat. Itu kan hadis itu. Tapi itu sebetulnya hadisnya panjang gitu. Innamal a'malu binniyat itu apa? Pembukaan hadis doang, tapi panjang itu sebetulnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jamaah sekalian, jadi kita kembali kepada al-yatim. Ya. Fa'am al-yatim fala taqhar. Kemudian disebutkan lagi, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Bukan begitu, bahkan kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Al-ikram. Jadi tidak mau memuliakan anak yatim. Nah, memuliakan anak yatim itu menjadikan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu namanya memuliakan anak yatim. Jadi jangan sampai anak yatim diomelin mulu. Kesian, Pak. Bapaknya udah nggak ada, diomelin mulu. Dijitakin mulu tuh anak yatim.
Dan untuk menyantuni sebetulnya bukan hanya setahun sekali, setiap hari. Kenapa? Karena kebutuhan mereka itu bukan setahun sekali, tapi apa? Sehari-hari. Dari mulai pendidikan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan lain sebagainya. Itu setiap hari. Ini kan kadang-kadang kita cuma setahun sekali ya. Walaupun ya masih bagus juga lah itu. Masih ada apa? Ada perhatian. Ada yang nggak pernah tambah. Setahun sekali juga enggak gitu. Anak itu nggak dipandang. Gitu. Tapi Ustadz, dia kan bapaknya kaya. Ya, pamannya. Ibunya juga apa? Punya harta. Kalaupun anak yang seperti ini kaya, ya, kita hormati, kita muliakan dia. Kita muliakan apa? Anak yatim ini. Jadi apa kita muliakan? Tapi kalau dia nggak punya harta, kita muliakan dan juga kita berikan kebutuhannya. Itu apa? Anak yatim. Dan itu jaminannya kafilul yatimi fil jannah hakadha. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Itu jaminannya. Saya dan orang yang menjamin anak yatim nanti di surga seperti ibu jari yang begitu dekat digandengkan oleh Rasulullah dua jarinya, yaitu jari tengah dengan jari telunjuk untuk kedekatan, untuk menjelaskan kedekatan Rasulullah kepada apa? Orang yang menjamin anak yatim dan tidak dipisahkan. Artinya apa? Di sini ada jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memberikan jaminan kepada anak yatim. Maka saya sering katakan kepada masjid-masjid, jadikanlah masjid itu ada dana taktis baitul mal. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan anak yatim yang mereka kadang-kadang jangankan untuk kebutuhan pendidikan, untuk kebutuhan apa? Pakaian. Kebutuhan makan aja mereka teriak. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatim innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka sudah makan fi butunihim nar, api neraka dalam perutnya. Anak yatim kaya nih, punya harta, dimakan hartanya. Maka dia seperti makan bara api neraka. Jadi innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira, dan kelak saya akan lemparkan dia ke dalam neraka. Maka kalau ada lembaga-lembaga yatim, jadi hendaknya apa? Betul-betul dia berikan haknya. Jadi apa? Betul-betul dia berikan haknya. Kan ada kan lembaga rumah duafa, rumah yatim ya, rumah apa? Yatim itu. Berikan darul aitam gitu. Berikan haknya. Anak yatim. Lalu Ustaz, bagaimana saya? Ya, kita tidak memakan harta dia, kita cuma mengelola. Berbeda dengan memakan ya, mengelola. Jamaah sekalian, dari sini maka mari sama-sama kita punya perhatian khusus sekarang kepada anak yatim. Kita punya perhatian khusus. Jangan sampai apa? Anak yatim itu bahkan sekarang ini ada program istilah apa? Bapak angkat, bapak asuh kan gitu ya. Ibu asuh. Untuk menjelaskan bahwa mereka juga butuh kehidupan, butuh kasih sayang. Jadi apa? Mereka butuh kehidupan dan butuh kasih sayang. Udah suruh kayaknya ya. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak dengan apa yang saya sampaikan tentang anak yatim nih? Ini saya disuruh menyampaikan tentang ini nih kan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apakah dia juga anak yatim, dia langsung tidak miskin? Ya, tadi di mukadimah pertama saya menjelaskan yang disebut yatim itu adalah man la abalahu, ya,
orang yang tidak memiliki bapak fis-sughri atau fis-sabi pada waktu masih kecil, wala yukallaf, dan dia belum mukallaf, artinya belum dewasa. Berarti dia masih kecil dan belum dewasa. Bagaimana ukurannya? Nah, kalau kita lihat di dalam penjelasan yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih, ada yang disebut dengan alamatul bulugh, tanda-tanda bahwa anak itu sudah baligh. Jadi alamatul bulugh, tanda-tanda bahwa anak itu sudah baligh. Ketika sudah baligh berarti dia sudah dewasa. Ketika dia sudah dewasa, maka disebut dalam ilmu fikih itu apa? Orang yang mukallaf, taklif, yang dikenal dengan akil. Akil itu apa? Berakal dan baligh. Kalau sudah mukallaf, akil dan baligh, maka dia sudah memiliki beban kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebut mukallaf, taklif. Alamatnya gimana? Tanda-tandanya disebutkan oleh para ulama. Kalau untuk wanita, dia sudah head atau men pada saat umur 9 tahun minimal. Kalau sudah men berarti dianggap dewasa. Walaupun 9 tahun. Kalau kita kan masih kecil 9 tahun kan gitu. Tapi berarti dianggap dewasa. Kenapa? Ukurannya men di situ. Kalau belum juga 9 tahun, 10 tahun belum, 11 tahun baru. 11 tahun itulah dia apa? Mulai dewasa di 11 tahun. Kenapa? Ukurannya men. Ternyata di 15 tahun juga belum. Padahal udah 15 tahun. 15 tahun belum atau sudah. Kalau dia sudah 15 tahun maksimal, maka itu ukurannya apa? Sudah dianggap mukallaf, taklif bagi wanita. Kalau bagi laki-laki, ukurannya adalah kalau dia 9 tahun, yahtalim, sudah mimpi basah. Kalau bahasa kita apa? Mimpi basah. 9 tahun. Makanya kita, kata para ulama fikih, kita punya perhatian khusus kepada anak-anak kita nih. Kalau udah seperti ini nih, waspada nih. Bagi wanita yang sudah 9 tahun. Kenapa? Karena kita apa? Nggak boleh memberikan kebebasan dia untuk bergaul. Pada 9 tahun. Gitu. Kemudian bagi laki-laki kalau dilihat 9 tahun dia mulai genit. Berarti dia sudah tahu deh urusan apa? Mimpi, basah itu. 9 tahun. Tapi minimal 9 tahun. Tapi ternyata 9 tahun belum. 10 tahun belum. 11 tahun. Maka 11 tahun itulah. Pada saat 11 tahun dia udah mimpi. Minimal. Tapi kalau sampai 15 tahun belum juga. 15 tahun itu udah maksimalnya 15 tahun. Kita lihat, ya anak kok entar di depan kaca dandan mulu, berarti udah mimpinya. Itu kelihatan dari tanda-tandanya itu. Suka ngaca, suka macam-macam lah gitu ya. Nah, itu kita sudah harus punya perhatian kepada anak seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai dia memiliki pergaulan bebas. Kalau wanita itu kan berbekas dia kalau pergaulan bebas. Iya. Tapi kalau apa? Laki-laki ya dia berdosa. Kenapa? Dia sudah punya taklif, sudah punya beban di dalam melakukan kewajiban, sehingga kalau dia tinggalkan itu berdosa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sudah hilanglah yatimnya. Jadi kalau dalam Islam itu yang nggak ada bapaknya namanya al-yatim. Kalau yang nggak ada bapak dan ibunya itu disebut al-aji. Al-aji itu apa? Yatim piatu. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, itu al-aji. Kalau yatim saja yang nggak ada bapaknya, kita punya perhatian khusus. Apalagi yang al-aji, yang nggak ada bapak dan ibunya. Bisa dipahami tuh? Jadi kalau apa? Nah, lalu bagaimana kedudukan dia sekarang nih? Anak yatim. Kalau dia apa? Udah mukallaf. Akil balik, disebut akil balik. Kenapa sih disebut mukallaf? Mukallaf itu ada dua di situ. Pertama akil, yang kedua baligh. Akil itu berakal. Dia mampu untuk berpikir. Yang kedua balik tadi yang umum itu. Kalau udah balik tapi tidak berakal, nggak taklif namanya. Atau dia berakal tapi belum sampai umur, belum taklif juga, maka harus dua. Akil dan baligh, itu yang disebut apa? Mukallaf. Itu yang disebut dengan alamatul bulugh. Kalau kita udah balik belum? Bukan balik lagi, bulukan. Jamaah sekalian, jadi artinya kita udah buluk banget, udah mukallaf banget gitu, udah 60 tahun lebih ini.
Nah di sini apa? Kalau sudah seperti itu, maka dia kan saya nggak mampu, berarti masuk kepada fakir miskin. Kenapa? Dia nggak punya apa-apa, kan gitu? Nggak punya apa-apa. Kembali disantuni nggak boleh, santuni kenapa? Karena menyantuni kemiskinannya dia, gitu. Ketidakmampuannya dia. Gitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami itu ya tentang ini. Jadi keyatimannya itu sudah hilang, tapi memang yang disebut yatim itu apa? Saya ingat dulu ada sebuah lagu ya. Jangan sedih yatim piatu kalau tak punya ayah dan ibu, kan gitu ya. Jangan sedih yatim, kalau tak punya ayah dan ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Ya. Ya, jangan sampai anak ini udah nggak punya bapak, nggak punya ilmu gitu. Makanya apa? Ganti dengan ilmu. Bapaknya nggak ada, sekarang ganti dengan punya ilmu gitu. Jadi jangan sampai apa? Jadi kalau dulu kan lagu-lagu seperti apa? Menjadi sebuah nasihat dulu ya. Kalau sekarang lagunya bingung saya. Kenapa? Lagunya sedih mulu gitu. Nangis mulu. Jadi orang itu diajak apa? Nangis mulu gitu. Wallahu a'lam, ini saja. Ada lagi mungkin? Ini lanjutan lagi Pak. Tadi itu kan anak yatim kecil, mungkin tidak punya harta, Iya. ditinggalin oleh bapaknya. Sekarang dia Orang kaya. Apa? ditinggal oleh bapaknya, tapi hartanya banyak. Pertanyaan, batasnya apa? Harta anak yatim bisa dikelola? Apakah dia sampai bisa mengelolanya atau ada batasnya? Iya. Ada anak yang ditinggalin nih, anaknya 7 turunan lah, tapi dia punya harta, yang mengelola nggak ada, tapi ada yang mengelolanya. Tapi ada nggak batas waktunya untuk mengelola harta anak yatim ini? Iya. Ketika anak yatim itu ditinggalkan oleh bapaknya, lalu dia punya harta, maka wajib bagi umat Islam untuk melindungi hartanya. Melindungi apa? Hartanya. Kemudian ketika sudah dewasa baru kita serahkan. Kita pasrahkan. Jadi kita lindungi, wajib kita lindungi. Dan ketika dia sudah dewasa, tadi saya sebutkan ukuran dewasa tadi ya, taklifnya itu ya. Kita serahkan. Serahkan. Tapi kalau dia belum mampu, maka boleh kita bimbing untuk untuk mengelola harta tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti harta tersebut akan habis karena dia belum mampu untuk mengelola. Jadi wajib bagi umat Islam untuk apa? Untuk melindungi hartanya. Makanya kan disebutkan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, berarti anak yatim ini orang kaya. Ya. Kenapa? Sampai dia dimakan hartanya oleh orang secara zalim, kan gitu. Maka kata Allah SWT, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya dia sudah memakan di dalam perutnya itu apa? Naro, api neraka. Wasayaslauna sa'ira. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di dunia dia seakan-akan makan api apa? Neraka dalam perutnya, dan di akhirat dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Itu saja. Ada lagi kayaknya udah surup nih. Iya, satu lagi deh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mengenai santunan anak yatim ya Ustaz. Di setiap masjid itu kan di bulan Muharram itu kan suka ada santunan. Yang saya pertanyakan, jadi santunan itu suka ada, bukan suka sih, kebanyakan masjid itu memanggil anak-anak yatim itu ke depan. Nah, terus dikasihkan kan santunan ya. Dan ada juga masjid yang secara diam-diam door to door memberikan ke rumah-rumah dan alasan menjaga mental si anak. Jangan sampai si anak itu malu dipajang di depan memberikan santunan. Nah, jadi apa yang terbaik jalannya? Apa harus dipajang di depan? Apa harus door to door? Kalau saya lebih setuju tidak dipajang. Karena nanti dianggap anak yatim itu sebagai sebuah kalau bahasa kita dipajang itu kayaknya mereka akan down gitu ya. Kayaknya kita udah begini, udah seperti itu dipajang lagi gitu ya. Nah, dan itu lebih down dan lebih kepada
praktek langsung gitu. Bagaimana sehari-hari kita pendidikannya, dan itu ada orang-orang yang memberikan gitu. Jadi kita datengin, bukan dia yang datang ke kita gitu. Ya. Iya. Walaupun ya sebetulnya untuk anak yatim yang di ini sebetulnya untuk kalau bahasa kita memancing kali ya. Nih Ibu Bin anak yatim ini tolong nih gitu. Kalau saya begitu. Kalaupun dia diundang untuk datang nih, turun-turunnya nih, itu untuk mengundang ibu-ibu, nih anak yatim kita ini udah berapa orang nih, tolong jamin nih gitu. Sebab kalau nggak begitu juga nggak ketahuan nih, yang mana anak yatim kan gitu. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan. Boleh juga kita undang dalam rangka untuk mengetahui nih jamaah nih bahwa anak yatim ini segini nih, silahkan nih, wajahnya seperti ini, orang-orangnya seperti ini. Ya. Sebab kalau nggak diundang juga mereka nggak kenal kan? Kan nggak kenal kan? Oh ternyata ini anak yatim. Itu satu. Setelah itu nggak terus-terusan kan? Setelah itu baru kita datengin ke rumahnya. Oh kita udah kenal nih. Rumahnya di mana? Nah, kenal kan kita enak tinggal datang gitu. Jadi ada dua kelihatannya. Yang pertama boleh juga kita undang dengan kita hibur mereka. Jadi ada yang menghibur. Jadi mereka diundang lalu dihibur dengan apa? Memberikan makan gitu kan. Jadi kita undang itu bukan berarti kita tampilkan untuk kita pajang, bukan. Kita hibur mereka datang gitu. Itu satu ya. Yang kedua, habis kita hibur nanti setelah itu apa? Bukan hanya saat itu. Sehari-hari kita datengin. Tiap bulan kita kasih bingkisan, tiap bulan gitu kan. Kenapa? Oh, kita udah kenal anak yatimnya satu persatu nih. Kenapa? Kemarin kan dipanggil satu-satu. Tapi kalau nggak begitu kan mungkin banyak orang yang nggak kenal. Yang mana sih anak yatimnya? Yang itu tuh. Yang mana kan gitu. Kita belum pernah tahu belum pernah lihat orangnya gitu. Maka ada dua langkah kayaknya. Wallahu a'lam. Dipadukan saja itu, dipadukan. Bisa dipahami Bu ya? Dipadukan aja. Jadi boleh tapi untuk menghibur. Karena mereka juga perlu dihibur, ya, perlu dihibur. Yang kedua, didatangkan. Ya, habis itu apa? Bukan berarti setelah udah dikasih santunan udah selesai katanya enggak. Ada lagi kewajiban kita per bulan untuk memberikan bantuan. Wallahu a'lam. Ini saja.